Selamat pagi, Shalom. Setelah video sebelumnya sempat saya memberi judul tentang pemanfaatan pekarangan atau halaman rumah. Banyak pertanyaan lewat dunia Facebook dan WA mempertanyakan tentang ukuran berapa lahan yang dibutuhkan yang efektif untuk dimanfaatkan. Seperti yang terlihat dalam video ini, saya tidak menggunakan lahan yang begitu besar, tapi hanya menggunakan lahan-lahan yang sisa yang belum sempat terpakai. Contohnya di bagian kanan halaman rumah saya dengan ukuran 40-50 cm kali 5 meter, mampu menanam 2, 4, 6, 8, 10, sekitar belasan tanaman yang nantinya dapat dipanen menjadi income. Kemudian pada bagian depan, kita lihat dulu, ini ada pohon ketapang kencana yang sudah dibeli, tinggal diangkut. Ini ketapang kencana yang pohonnya seperti yang di depan, seperti ini. Ini adalah polybag semayan yang ada sebagian mungkin karena bibitnya tidak baik sehingga tidak bertumbuh. Namun ketika umbi katak, ada yang saya semai atau saya buang ke halaman dan sudah bertumbuh seperti ini, ada cukup banyak. Namun sekali lagi, tanaman yang bertumbuh dalam atau di bawah naungan, pertumbuhannya pasti akan tinggi, jangkung. Oh iya teman-teman, sahabatku, kalau belum pernah mengetahui pisang pembuat uang dolar, inilah jenis pisangnya. Ini adalah pisang yang dinamakan pisang abaka. Pisang abaka sengaja ditahan di depan halaman untuk menjadi informasi bagi mereka yang tidak tahu bagaimana sewujud dari pisang abaka. Ini adalah serat abaka yang digunakan sebagai bahan baku pembuat mata uang dolar Amerika. Di samping tempat sampah juga ada orang yang sudah tinggi kurang lebih 5-60 cm, sampingnya juga. Jadi kita memanfaatkan seberapa kecil apapun bentuknya halaman kita. Di sini saya menanami bagian depan dengan porang semayan. Di sana ada benih-benih polybag yang sudah disemai kurang lebih sebulan. Oh, ini layu karena hujan, kemudian panas. Oh, ada yang sudah mau dorman ini. Ini sudah mau dorman sepertinya, dengan katak sejumlah. Ini karena ditanam dari umbi mini atau katak mini. Kataknya juga mini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Satu yang besar, sedangkan di bagian samping 3. Menunggu sampai dia betul-betul dorman kemudian dipanen. Ini halaman depan. Kalau ada yang rubuh seperti ini, nanti kita coba gunakan bambu atau apa untuk tetap menopang. Ini induk ketapang kencana yang sudah bisa diambil bijinya menjadi benih-benih untuk disemai selanjutnya. Kita mencoba dulu menopang satu tanaman yang sudah roboh, mengambil batangan bambu atau
apa yang boleh digunakan menyemai atau menopang. Saat ini kita menggunakan batang sapu. Ya, seperti ini. Yang penting ujungnya tidak menyentuh tanah. Di sini juga saya menggunakan lahan kecil ini depan, tapi tidak tertata dengan baik karena semuanya roboh akibat hujan. Hujan dari bagian atas, ketika dia jatuh, atap mengenai tanaman ini dan dia roboh. Nanti akan dibenahi. Di sebuah pot juga ada. Pot juga ada. Ini adalah pohon-pohon pinang. Lee Kuan Yew, Lee Kuan Yew. Di bagian ini coba disemai, tetapi rupanya tidak berhasil karena terlalu rindang atau semaiannya terlalu tidak baik, tanahnya tidak baik. Baik, kita masuk ke arah belakang. Ini ada hidroponik, hobi saya sebelumnya, tetapi barusan dipanen tanam bayam dan nanti akan ditanam kembali ketika sudah siap atau setelah dibersihkan. Ini hidroponik menggunakan 246, 12 pipa 3 inci. 12 pipa 3 inci, titiknya sekitar 400 titik. Oke, masuk ke bagian depan, explore bagian kanan. Ini adalah porang dengan bibit umbi, kurang lebih 1 kilo. Ini berumur kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu sejak pucuknya membuka. Batangnya diameter kurang lebih 6-7 cm. Mudah-mudahan bisa bertumbuh dengan baik. Belum membuka baik, benar, sempurna. Ini juga menggunakan umbi. Umbi kurang lebih 2-3 ons. Ini juga menggunakan umbi kecil, tetapi pertumbuhannya juga lambat. Di bagian sini juga dilihat ada 2, tapi dengan kata kecil ini. Dengan kata kecil. Nah, ini pertumbuhan di bawah naungan memang hijau, tetapi karena dia kadang terkenal matahari sehingga pertumbuhannya menjadi jangkung. Belum diketahui apakah pertumbuhannya jangkung dapat menghasilkan umbi yang maksimal atau tidak. Tetapi walaupun di bawah naungan ada katak satu, setiap pohon satu. Ini juga ada katak. Ini juga ada katak. Ada katak juga. Terus ke bagian belakang sejenak. Tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin membagi bahwa tidak ada lahan yang dibiarkan kosong, digunakan untuk menanam. Pot kecil dengan umbi, ada katak mini. Katak mini bagian belakang ada tanaman umbi. Dengan umbi ini ada kurang lebih 8-10 pohon tanaman umbi. Kita putar ke arah belakang. Ini hebat. Umbi kecil tetapi kataknya gede. Kataknya kurang lebih 1,5 cm dengan katak kecil di samping. Ini yang saya buang dulu, katak-katak kecil sebesar 0,5 cm atau 5 mili, tetapi kurang lebih 4 bulan jadinya seperti ini. Demikian juga ini. Ini juga. Oke, kita explore terus ke bagian belakang. Agak kacau bagian belakang. Ini si Becky.
satu-satunya yang tertinggal setelah dibabat habis pada waktu pilek kemarin. Di tempat sampah kita lihat ketika dibuang katak-katak kecil ada banyak yang bertumbuh. Kita zoom, ini ada 2. Iya, ini juga ada banyak yang bertumbuh. Memang sini saya membuang agak banyak karena biasanya tempat sampah banyak dengan atau kaya dengan nutrisi. Oke, inilah lahan tidak dibiarkan sejengkal pun, semuanya ditanam. Masuk ke arah kanan belakang. Jangan loloskan 1 senti pun lahan, ayo kita tanam. Iya, ini bagian belakang. Ini kataknya kurang lebih 4. Rata-rata bagian belakang ini kataknya 4. Ini bekas apa? Kandang itik. Kandang itik. Jadi pupuk kandangnya masih tertinggal dan bisa menjadi nutrisi bagi tanaman yang ini agak gede, tetapi kataknya kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katak. Demikian juga pada bagian ini 4 katak. Oke, kita maju kembali explore. Nah, ini saya mencoba menanam atau mengembang biakan tanaman porang lewat batang. Stek batang yang menggunakan obat atau perangsang batang. Di bagian ini gagal karena waktu di awal langsung dihampar dengan ampas gergaji dan membuat kematian. Kita masuk di lorong markisa. Jadi sahabat petani porang, gunakan lahan. Seberapa yang ada kita gunakan. Inilah. Ini agak sedikit besar lahannya. Kurang lebih 60-80 pohon ditanam di sini sebagai laboratorium. Ketika kita mencoba-coba menanam, memupuk, membersihkan. Ini belum dibersihkan karena masih agak kotor. Iya. Tinggi rata-rata 40-50 cm. Mudah-mudahan pada bulan depan tahun depan sudah bisa dorman untuk diambil kataknya. Bagian belakang 4 pohon sempat ditanam, diuji coba. Ini agak cepat karena kita menggunakan pupuk kandang. 4 pohon menggunakan pupuk kandang diaplikasikan lewat pupuk kandang puyuh. Saya juga beternak puyuh. Ini puyuh-puyuhnya kurang lebih 1000 ekor. Dalam sehari saat ini baru menghasilkan atau memproduksi kurang lebih 400-500 biji telur. Ini kandangnya, inkubatornya, kemudian ada kandang pembesaran, dan ini untuk kandang jantan betina. Ini jantan betina setelah mereka berproduksi mengeluarkan telur fertil untuk selanjutnya ditaruh ke inkubator untuk mendapatkan bibit deoki selanjutnya. Oke, sekedar intermezzo. Pupuk kandang yang digunakan selama ini untuk memupuk tanaman yang saya tanam di halaman. Ada 3 nona manis kunyit hitam yang saya beli minggu lalu karena harganya mau booming. Iya, inilah halaman. Ketapang kencana sudah membesar, tidak bisa dipotong lagi. Pada bagian depan
kanan depan masih ada juga yang ditanam di pot, media tanam pot. Tinggi kurang lebih menjangkung sampai 80 cm. Ditaruh pupuk organik. Pertumbuhannya jangkung, produksi kataknya untuk tiang atau tunas yang pertama 1 biji. Untuk tunas selanjutnya yang kedua belum kelihatan, baru titik. Dan inilah, nah ini tunas pertama 2, 4, 5. Ada 5 katak. Di sana juga ada 5 katak yang sudah keluar. Oh, sudah ada yang mau dorman ini. Sebulan lagi sudah bisa panen. Dorman. Itu si bos arwana. Oke, ini aplikasi serbuk gergaji tapi kepanasan, akhirnya banyak yang layu. Jadi diingatkan bagi teman-teman, sebaiknya untuk mengaplikasikan serbuk gergaji setelah betul-betul matang. Sebab di sini kita lihat ada yang layu karena mungkin kepanasan dengan serbuk gergaji, bahkan mati. Oke, ini 1 pot menggunakan bibit katak seukuran 0,5 cm, umur 3-4 bulan. Ini umbi, menggunakan umbi. Ini juga menggunakan umbi. Sudah muncul tunas yang kedua dengan katak kurang lebih 2, 4, 6, 7. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 katak dalam 1 pohon. Ya betul. Ini umbi tapi gagal. Sepertinya para penjual awal untuk mengenjot atau menambah volume penjualan, mereka menggunakan umbi yang masih mentah. Jadi umbi oplosan yang tidak akan bertumbuh. Tetap dibiarkan dijemur, mudah-mudahan bisa bertumbuh. Ini menggunakan bibit umbi. Bibit umbi kurang lebih 8 ons. Ditaruh dalam pot. Mudah-mudahan bisa bertumbuh. Ini bibit umbi 5-6 ons. Sudah ada tunas kedua. Daunnya cukup lebat. Kalau katak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 katak yang akan dihasilkan. 8 katak. Oke. Ini menggunakan bibit umbi 3-4 ons. Iya, 3-4 ons. Kemudian ini juga sama. Melati Jakarta belakangnya. Oke. Mudah-mudahan si Big Boss ini bisa bertumbuh baik. Umbi 1 kilo ditanam, bertumbuh dengan baik. Demikian mungkin yang boleh disampaikan di kesempatan kali ini, untuk berbagi seberapa kecil halaman kita. Jangan dibiarkan tidak menghasilkan. Mari tetap kita semangat menanam, apalagi tanaman yang lagi tren saat ini. Tanaman porang sebagai tanaman komoditi ekspor yang sangat menjanjikan. Jadi sekali lagi, lahan sekecil apapun, ayo kita tanam, membuat keberhasilan. Demikian sahabat porang yang ada di Indonesia. Sampai jumpa kembali dalam video-video yang selanjutnya. Oke, terima kasih.